Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras ya. Contoh yang keras biar pada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada hari ini. Nah, sebelum kita melaksanakan belajar bersama, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk materi hari ini kita pembelajaran tentang Rasul-Rasul itu kasih Allah atau iman pada Rasul. Nah, tahu jumlah Rasul itu ada berapa? Ada berapa? Ada 25. Nabi dan Rasul yang wajib itu ada 25. Nah, itu mengenai Rasul. Nah, yang disebut dengan Rasulul Azmi itu ada berapa? Ada 5. Siapa saja? Nabi Muhammad, terus Ibrahim, Musa, Nabi Nuh, terus satunya lagi Nabi Soleh. Siapa Nabi siapa? Adam. Nah, itu ada 5. Pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Nah, itu ada mengenai 5 Rasul yang wajib kita ketahui. 5 Rasul Azmi. Dan untuk Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Tahu siapa saja? Hafal nggak? Hafal ya. Nah, pertama ada, kalau di lagu pasti paham ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun. Ya, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Nah, itu total ada 25. Nah, itu ada 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nah, untuk itu ada 25 Nabi dan Rasul yang kita ketahui. Nah, untuk Rasul, kalian tahu kan, Rasul itu adalah kekasih Allah. Kenapa Rasul itu disebut sebagai kekasih Allah? Nah, kalian sebelumnya tahu kan perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nabi itu apa? Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan wahyunya kepada kaumnya sendiri. Tapi kalau Rasul, dan untuk diri sendiri. Nah, tapi kalau Rasul itu apa? Orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu wahyu itu nanti disampaikan kepada umatnya. Nah, tapi kalau Nabi itu untuk diri sendiri dan keluarganya. Nah, sedangkan untuk Rasul, mereka mendapatkan wahyu lalu disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau kita umatnya siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad adalah Rasul. Nah, yang paling utama, Rasul itu adalah kekasih Allah. Kenapa Rasul itu kekasih Allah? Karena Rasul itu adalah manusia pilihan. Nabi pun sama, manusia pilihan. Tapi ketika Rasul itu sama, manusia yang lebih Allah pilih lagi. Jadi karena Rasul adalah orang yang paling dipercaya untuk apa? Untuk disampaikan wahyu kepadanya, lalu disampaikan kepada umatnya. Seperti kita umat Nabi Muhammad, disampaikanlah wahyu. Seperti pada saat Nabi pertama kali mendapat wahyu, itu adalah surat
Al-A'lam. Bukan. Yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq. Surat Al. Nah, jadi Nabi pertama kali beliau mendapatkan wahyu, beliau mendapatkan surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu yang artinya bacalah. Nah, maka dari itu kita diwajibkan untuk masing-masing anak bisa membaca. Selain membaca juga mampu memahami apa yang ada di tulisan-tulisan tersebut. Itu mengenai bacaan dalam surat Al-Alaq. Nah, itu. Nah, terus poin intinya kenapa lagi Rasul disebut sebagai kekasih Allah? Nah, itu yang paling utama tadi. Kenapa? Karena Rasul itu selain manusia pilihan juga beliau itu manusia yang jarang mempunyai kesalahan. Tahu kan? Rasul itu tidak mempunyai salah. Nah, itu Rasul itu tidak mempunyai salah. Nah, seperti yang dituduhkan kepada kaum yang menentangnya, seperti kaum Yahudi pada saat Nabi Muhammad berdakwah. Banyak kan orang yang tidak suka. Nah, itu orang tidak suka, akhirnya orang-orang tersebut mengumpat-ngumpat saat Nabi berdakwah. Nah, itu. Nah, tapi padahal Nabi Muhammad Rasulullah itu sedang menyampaikan ajaran yang benar, terutama menyampaikan ajaran tentang agama Islam di tanah Arab dahulu ya. Nah, untuk sekarang kan alhamdulillahnya agama Islam sudah berkembang pesat dan sudah menjadi agama yang besar dan agama yang benar dan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu mengenai pembawaan agama Islam oleh Nabi Muhammad. Nah, ada yang tahu nggak istimewaannya itu Rasul itu apa? Rasul itu memiliki Nah, itu. Kenapa Rasul bisa memiliki mukjizat? Kenapa? Nggak tahu. Nah, Rasul itu memiliki mukjizat itu sebagai tanda kekuasaan Allah bahwa Allah itu memberikan mukjizat atau kekuatan yang tidak manusia lain miliki, seperti pada Nabi Muhammad yang pada saat perang, tahu kan pada cerita zaman dahulu, pada saat perang di tanah Arab kan lokasinya sangat panas. Nah, tetapi mereka pasukan perang kehabisan air sehingga mereka ingin minum tapi tidak ada air. Nah, atas mukjizat Allah, dari sela-sela tangan jari Nabi Muhammad, beliau mampu mengeluarkan air. Itu salah satu bentuk mukjizat, yakni di sela-sela jari tangan Nabi Muhammad itu dapat mengeluarkan air untuk memberi minum pasukan perang pada saat perang di tanah Arab untuk membela Islam. Nah, itu salah satu mukjizat. Seperti juga mukjizat dari Nabi Ibrahim yang tidak terbakar di api. Nah, api tersebut meskipun apinya sangat besar dan Nabi Ibrahim dibakar, tetapi api tersebut tidak membakar kepada Nabi Ibrahim. Itu kenapa? Karena salah satu mukjizat. Nah, terus seperti Nabi Isa yang memiliki mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, Nabi Isa itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi sebagai bentuk mukjizat dari Allah menurunkan mukjizat dengan cara istimewa. Jadi membuktikan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati lalu hidup kembali sebagai bukti. Lalu atas berkat rahmat Allah, nah, orang-orang kafir tersebut mampu percaya kepada Nabi Isa dan mau menjadi kaum Nabi Isa. Itu seperti itu. Itu salah satu cerita Rasul yang menceritakan tentang keistimewaan dan keajaibannya. Jadi Rasul itu adalah manusia pilihan dan juga manusia yang sangat dikehendaki oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan disampaikan kepada umat-umat yang lain, manusia yang lain. Nah, untuk manusia yang sekarang, umat-umat sekarang adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling istimewa. Tahu kenapa umat Nabi Muhammad umat yang paling istimewa?
Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Kemudian orang yang paling cepat masuk surga itu siapa? Adalah umat Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, nabi terakhir, juga nabi yang paling benar. Nah, tentang ajaran agamanya, ketika agama sebelum adanya Nabi Muhammad itu adalah agama tauhid, mengenai keesaan Allah. Nah, keesaan Allah, mereka beribadah hanya cukup tentang menyembah Allah itu satu, Allah itu tunggal dan tidak ada yang lain. Nah itu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, tahu kan ketika terjadi Isra Mi'raj, itu Isra Mi'raj, pada malam Isra Mi'raj itu diperintahkan bahwa kita akan melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, tetapi setelah Nabi sampai ke langit ketujuh, akhirnya disepakati bahwa ibadah yang wajib itu melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, yakni pertama sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah itu 5 waktu yang sudah disepakati. Dan dari 5 waktu tersebut ada berapa rakaat totalnya? 17. Nah itu subuh ada berapa? 2. Duhur ada 4. Asar ada 4. Maghrib ada 3. Isya ada 4. Totalnya ada 17. Nah itu setelah Nabi Mi'raj kita mendapatkan amalan sholat untuk dilaksanakan dalam sehari-hari. Itu mengenai sholat. Nah itu terus untuk materi yang lain juga kita diwajibkan membaca Al-Quran, juga sunnah-sunnah yang lain. Ketika kita melakukan sesuatu, kita cukup membaca doa, itu sudah termasuk kita mendapatkan pahala. Seperti kita sebelum keluar rumah laksanakan doa, masuk rumah baca doa, sebelum makan baca doa, itu kan sudah termasuk amalan-amalan yang mendapatkan pahala karena mendapatkan ilmu-ilmu dan juga mengamalkan keajaran dari Allah. Nah itu mengenai materi mengenai tentang Rasul Nabi Muhammad. Nah, yang paling inti dari materi hari ini adalah Rasul itu tuh benar-benar kekasih Allah. Karena apa? Rasul merupakan manusia yang paling pilihan. Nah, dan tidak ada duanya. Jadi kita wajib menjadi umat Nabi Muhammad dan patuh terhadap ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi. Itu mengenai materi hari ini. Apakah ada ditanyakan atau dicukupkan? Nah, mungkin untuk materi hari ini cukup dulu ya. Untuk materi hari ini tentang Rasul itu kita cukupkan dulu. Atas kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri, kita membaca surat Al-Asr terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim.